Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang aku banggakan, kelas 8A dan kelas 8B. Masih bertemu lagi dengan materi SKI bab yang kemarin, masih dalam bab kemarin, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa ini dapat mempermudah kita dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk melanjutkan materi kemarin tentang dinasti Abbasiyah, sebelumnya perlu kita ingat dan kita tahu kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah. Karena didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah. Kita kemarin sudah mempelajari beberapa khalifah dinasti Abbasiyah yang termasyhur, yang terkenal. Sekarang kita masuk pada materi kebijakan dan prestasi dinasti Bani Abbasiyah. Setelah kita mempelajari dinasti Abbasiyah berdiri ada 5 periode. Terus yang kedua kita telah mempelajari khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol atau yang terkenal. Sekarang kita akan mempelajari kebijakan dan prestasi dinasti atau Bani Abbasiyah. Faktor yang menyebabkan keberhasilan dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam itu faktornya ada 3. Kenapa dinasti Abbasiyah pada waktu berdiri dia termasuk dinasti yang bisa mencapai puncak kejayaan pada bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, karena kecakapan para penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, para penguasa merupakan penguasa yang telah terdidik dalam urusan ketatanegaraan. Jadi semua khalifah dinasti Abbasiyah ini termasuk penguasa yang terdidik dalam bidang ketatanegaraan atau pemerintahan. Yang ketiga, penguasa atau khalifahnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat sehingga negara menjadi makmur dan stabil. 3 itu adalah hal-hal yang menyebabkan kemajuan atau prestasi dinasti Bani Abbasiyah. Sekarang ada juga yang akan kita pelajari mengenai keberhasilan yang dicapai dinasti Abbasiyah. Itu jumlahnya ada 6. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Ini bagaimana politik dan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ketika itu dinasti Abbasiyah memimpin itu ada 6 yang akan kita pelajari. Yang kedua, mengenai perluasan dakwah Islam. Dan yang ketiga, bidang sosial. Yang keempat, bidang ekonomi. Dan yang kelima, bidang pendidikan. Yang terakhir, bidang budaya dan pengetahuan. Sekarang kita masuk atau kita pelajari bidang yang pertama. Ini ketika dinasti Abbasiyah memimpin, 6 bidang ini bisa menjadikan keberhasilannya. Apa yang menyebabkan bidang 6 ini berhasil? Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada zaman dinasti Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah. Maksudnya gini, sistem khalifahan atau kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu berkembang menjadi juga sistem politik. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga membentuk An-Nidham Al-Idari Ar-Makasi. Itu pada waktu dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah itu bersifat sentral. Yang dinasti Umayyah itu bersifat sentral. Makanya dinamakan An-Nidham Al-Idari Al-Markasi. Adapun sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Bani Abbasiyah itu ada 5.
Yang pertama, para khalifah berasal dari keturunan Arab. Jadi khalifah dinasti Abbasiyah semua berasal dari keturunan Arab yang jumlahnya ada 37. Sedangkan para menteri dan panglima, gubernur dan pegawai dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Mawali itu muslim non Arab, maksudnya orang Islam tapi tidak asli dari keturunan Arab. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ibu kotanya itu di kota Baghdad. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang mulia, yang penting. Yang keempat, keberhasilan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Terus yang kelima, menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Intinya, bidang politik dan pemerintahan dinasti Abbasiyah ini khalifahnya harus keturunan Arab, sedangkan pembantu yang lain boleh dari selain non Arab. Selain itu, khalifah juga mempunyai seorang pembantu dalam menjalankan pemerintah. Yang membantu khalifah dalam menjalankan tata negara itu namanya Diwanul Kitabah atau namanya sekretaris negara yang dipimpin oleh seorang Roisul Kutab. Jadi Diwanul Kitabah itu ada pemimpinnya namanya Roisul Kutab atau sekretaris negara, dan para wazir dibantu beberapa Roisul Diwan atau menteri departemen, itu di bidang politik dan pemerintahan. Sekarang yang kedua di bidang perluasan wilayah Islam, maksudnya dinasti Abbasiyah ketika memimpin atau menguasai Islam dia bisa menguasai beberapa wilayah. Yang pertama, luas wilayah Bani Abbasiyah membentang kurang lebih 6.500 km dari Sungai Indus di India sebelah timur sampai perbatasan barat Tunisia, Afrika Utara di sebelah barat dari Aden sebelah selatan sampai pegunungan Armenia serta Kaukasia. Itulah wilayah yang dikuasai dinasti Abbasiyah. Sekarang bidang sosial. Tahu bidang sosial? Bidang sosial itu kemasyarakatan. Bidang kemasyarakatan dinasti Abbasiyah yang pertama tampilnya kelompok mawali dan pemerintahan serta mendapatkan tempat yang sama dalam kedudukan sosial. Berarti orang asli Arab dan mawali itu sama, tidak dibedakan. Kerajaan yang kedua, kerajaan Islam dinasti Abbasiyah terdiri dari beberapa bangsa yang berbeda. Tidak hanya Mesir tapi juga Mesir, Sam, Arab, dan Persia. Terus yang D, yang keempat yaitu bidang ekonomi. Dinasti Abbasiyah ekonominya digerakkan yaitu masalah perdagangan. Banyak hasil dari perdagangan ini seperti industri pada waktu dinasti Abbasiyah itu yang terkenal kain di Mesir, Sutra, dan Syria dan Irak. Kain kertas juga ada dari Samarkand serta berbagai produk pertanian gandum, kurma dari Irak. Dan hasil industri ini akhirnya dijual atau diperdagangkan di wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Sekarang yang kelima yaitu bidang yang terpenting yaitu bidang pendidikan, karena dinasti Abbasiyah ini terkenal kemajuan bidang pendidikan dan pengetahuan. Yang pertama bidang pendidikan, dinasti Abbasiyah itu menerjemahkan manuskrip bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab itu paham dengan ilmu pendidikan dari luar. Yang kedua, didirikannya perpustakaan Bait al-Hikmah, perpustakaan negara, pusat penelitian dan pusat kegiatan studi. Dibangunnya lembaga-lembaga pendidikan supaya memudahkan semua masyarakat di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan pendidikan. Maktab dan masjid ini sebagai lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar pendidikan, hitungan, dan tulisan, dan tempat remaja belajar dasar ilmu agama. Itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intinya semua di bidang pendidikan. Dan yang terakhir di bidang kedokteran, pada masa dinasti Abbasiyah muncullah seorang ahli kedokteran yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina. Itu yang terakhir, yang paling penting. Terus
bidang budaya dan ilmu pengetahuan. Bagaimana kebudayaan dinasti Abbasiyah dan ilmu pengetahuan. Karena dinasti Abbasiyah memimpin itu terkenal dengan bidang pengetahuan, peradaban, dan kebudayaannya. Bidang kebudayaan dinasti Abbasiyah ini pada masa dinasti Abbasiyah menjadi tonggak puncak peradaban Islam. Apabila ditinjau dalam segi kekayaan ilmu dan kebudayaan, Khalifah Abbasiyah terbuka mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pesatnya perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah juga didukung majunya kegiatan ekonomi dinasti Abbasiyah. Jadi semakin membuka peluang lebar ilmu pengetahuan dan peradaban untuk maju. Kemudian ada juga naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu dalam masa keemasan. Karya banyak diterjemahkan tentang ilmu pragmatis, yaitu seperti kedokteran, astronomi, dan matematika. Sekarang yang terakhir yaitu bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini dikembangkan dimulai pengklarifikasian hadis baru pada waktu dinasti Abbasiyah, sehingga muncullah nama hadis dhaif, maudhu, sahih, dan serta yang lainnya. Ada juga bidang hukum Islam yang pertama yang diketahui adalah Majmu' al-Fiqih. Juga pada waktu itu ada seorang hakim baru pada masa dinasti Abbasiyah. Selain itu, pada waktu dinasti Abbasiyah di bidang tafsir itu dikenal dengan metode tafsir biroi atau metode rasional yang lebih banyak bertumbuh kepada pendapat dan pemikiran. Itu ada pada waktu dinasti Abbasiyah. Karena kepemimpinan Islam, ilmu pengetahuan menjadi maju dan berkembang, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Inilah bidang-bidang yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah memimpin. Sekarang hal yang menyebabkan kemunduran atau keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah ini runtuh atau mundur, yang berasal dari dalam atau dari keluarga, dari dalam khalifah atau kerajaan. Yang faktor eksternal itu dari luar. Kita perhatikan, kita pelajari dulu faktor internal. Yang pertama, mayoritas Khalifah Abbasiyah periode akhir mementingkan urusan pribadi. Hal ini yang menyebabkan runtuhnya kurangnya komunikasi antara pusat dengan daerah karena luasnya wilayah kekuasaan, permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Terus faktor internal, ini faktor yang dari luar. Yang pertama, perang salib dalam beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Karena terjadinya perang salib, akhirnya banyak yang meninggal. Penyerbuan tentara Mongol. Tentara Mongol ini ada rajanya, yaitu rajanya Hulaguhan, menghancurkan Baghdad yang menandai berakhirnya kerajaan dinasti Abbasiyah. Terus yang terakhir, munculnya kerajaan baru di Iran, namanya kerajaan Safawiyah, kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Jadi munculnya tiga kerajaan itu menyebabkan dinasti Abbasiyah tidak menjadi kerajaan besar. Selain itu ada faktor internal tadi yang menyebabkan juga dinasti Abbasiyah menjadi runtuh dan hancur. Demikianlah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu pilihan ganda halaman 24. Itu pilihan ganda yang satu, pilihan ganda pertama sama soal uraian itu dikerjakan di modulnya ya. Minggu depan kita bahas dan kita kumpulkan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi SKI. Demikian materi SKI yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.